Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kali ini saya akan mengomentari satu ceramah Ketua PBNU Gus Yahya yang ceramah dalam satu kesempatan pertemuan PCNU, atau pertemuan apa itu saya kurang begitu jelas, tidak begitu menyimak, tetapi ada satu poin dalam ceramah Gus Yahya tersebut yang kemudian videonya diunggah di channel NU Online. Ada satu pernyataan yang mencengangkan terkait bahwa Gus Yahya katanya dituduh tidak peduli dengan polemik Nasabah Alawi yang sudah bergulir hingga 4 tahun. Padahal kata Gus Yahya sudah berusaha keras untuk merespon isu nasab terkait pembatalan Nasabah Alawi. Nah, apa yang disampaikan oleh Gus Yahya bahwa katanya NU itu bahwa katanya NU itu tidak boleh ingkar terhadap Nasabah Alawi. Ini mencengangkan menurut saya. Di saat orang-orang mengkaji Nasabah Alawi dari berbagai kajian filologi, kajian kitab-kitab sejarah, dan kajian ilmu genetika, serta kajian kitab-kitab khurafat yang di situ menunjukkan bahwa Ba'alawi tidak sinkron sebagai keturunan Rasulullah. Sementara Gus Yahya membawa nama besar Nahdlatul Ulama bahwa katanya NU tidak boleh ingkar terhadap nasab Ba'alawi. Ini tidak melalui kajian sama sekali, tapi modal husnudzon saja. Nah, sebelum saya panjang lebar mengomentari ceramah Gus Yahya, alangkah baiknya kita simak dulu video ceramah Gus Yahya tersebut. Penonton bisa simak video yang akan saya tayangkan berikut ini. Orang menuduh saya tidak peduli, padahal saya udah boleh-boleh ngomong soal Sulba Alwi ini. Ya saya harus bagaimana? Memang kalau NU tidak boleh ingkar kepada nasab Ba'alwi, tidak boleh, tidak boleh. Apa gimana? Saya tidak apa-apa aja dibanding Gus Dur. Saya ketemu Netanyahu itu cuma sekali yang face to face. Gus Dur itu bikin yayasan bareng dengan Perdana Menteri Israel waktu itu. Saya pernah ngomong ini di forum PW waktu itu dengan MBC. Kalau sebaliknya kita berhasil mengkonsolidasikan orang NU 57% PKB semua, negara yang celaka. Udahlah sekarang yang gampang aja, isu Ba'alwi. Orang menuduh saya tidak peduli, padahal saya udah boleh-boleh ngomong soal isu Ba'alwi ini. Ya saya harus bagaimana? Memang kalau NU tidak boleh ingkar kepada nasab Ba'alwi, tidak boleh, tidak boleh. Apa gimana? Tidak boleh ingkar. Kalau ada Ba'alwi yang kurang ajar itu aja dikaplok gitu loh. Tapi tidak usah kita bawa-bawa sampai ke soal ingkar nasab, tidak boleh memang. Dari video yang baru saja kita saksikan bahwa Gus Yahya mengatakan, saya itu dituduh tidak peduli dengan polemik Nasabah Alawi. Padahal saya sudah peduli menurut Gus Yahya. Gus Yahya kemudian menyambung pernyataannya bahwa NU itu tidak boleh ingkar terhadap Nasabah Alawi. NU yang mana yang mengatakan bahwa NU tidak boleh ingkar Nasabah Alawi? Yang benar itu NU tidak boleh mengingkari nasab Rasulullah. Artinya ketika memang benar-benar orang tersebut nasabnya tersambung ke Rasulullah, maka organisasi Nahdlatul Ulama ini menganjurkan agar kita memuliakan orang yang benar-benar keturunan Rasulullah. Bukan berarti NU tidak membolehkan membatalkan nasabah Alawi.
Karena apa ya? Karena nasab Alawi pada dasarnya memang tidak tersambung ke Rasulullah. Itu adalah nasab palsu, nasab cangkokan yang sengaja diotak-atik oleh Ali As-Sakron demi seakan-akan tersambung kepada Rasulullah. Pantasnya seorang ketua Nahdlatul Ulama berani mengambil sikap bahwa NU itu tidak boleh mengingkari nasab Alawi, itu setelah ketua NU mendalami, mengkaji, serta meneliti nasab Alawi. Meneliti tidak, mengkaji tidak, kemudian hanya modal husnudon, pokoknya warga NU nggak boleh ingkar nasab Alawi. Ini keterlaluan. Apakah pernyataan dari Gus Ketum merupakan sebuah manuver agar terpilih lagi menjadi ketum PBNU, atau memang pada dasarnya Gus Ketum ini seorang mukibin akut yang modalnya pokoknya kita nggak boleh membatalkan nasab Alawi, modal husnudon saja. Padahal sekelas Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sudah banyak mencurahkan waktu, mencerdaskan banyak umat Nahdlatul Ulama. Kemudian seorang ulama yang bernama Dr. Sugeng, ulama ahli genetika, juga sudah menunjukkan hasil penelitiannya bahwa Alawi merupakan bukan keturunan Rasulullah. Ini saya mengatakan bahwa Dr. Sugeng seorang ulama, nanti mungkin banyak yang protes. Jadi dikira seorang ulama itu adalah seseorang yang mampu mengkaji kitab kuning, mampu menafsirkan Al-Quran, mampu menjelaskan hadis. Tidak. Jadi seorang ulama itu adalah pakar keilmuan. Ilmu apa saja, selagi ilmu itu menghantarkan seseorang pada kebaikan dan menjadikan seseorang itu dekat kepada Tuhannya, yaitu namanya ilmu agama. Jadi ilmu itu tidak dipisah-pisah, ada ilmu agama dan ada ilmu umum. Tidak semuanya bersumber dari ilmu agama. Jadi tidak ada salahnya Dr. Sugeng itu seorang ulama ahli genetika. Ya, seorang ulama yang ahli matematika, ya bisa disebut ulama karena memang ahli di bidang matematika. Orang yang ahli di ilmu biologi misalnya, itu ya ulama. Jadi jangan salah paham, ulama itu hanya orang-orang yang mendalami hal-hal yang berkaitan dengan ibadah spiritual saja. Itu pemahaman yang dangkal. Saya kembali pada pembahasan Gus Ketum. Gus Ketum mengambil satu sikap, dan sikap itu dinyatakan dalam satu pertemuan. NU tidak boleh ingkar terhadap nasab Alawi. Dan pembatalan nasab Alawi merupakan sebuah manuver dari golongan sebelah. Ini sangat keliru, Pak Ketum. Sangat keliru. Anda pantasnya berani mengambil sikap, berani mengatakan bahwa nasab Alawi merupakan nasab yang tersambung ke Rasulullah. Itu sudah melalui kajian, bisa menunjukkan buktinya. Ini loh, setelah saya meneliti, nasab Alawi itu nasab yang tersambung ke Rasulullah. Pantasnya seorang ulama, seorang pakar keilmuan kan begitu, berani mengambil sikap, ya bisa menunjukkan bukti penelitiannya. Meneliti tidak, mengkaji tidak, kok tiba-tiba nasab Alawi itu nasab tersambung ke Rasulullah. NU tidak boleh ingkar terhadap nasab Alawi. Anda membawa nama besar organisasi Nahdlatul Ulama. Jadi seakan-akan orang NU itu percaya semua bahwa nasab Alawi merupakan nasab yang tersambung ke Rasulullah. Itu mengorbankan orang-orang yang sudah memperjuangkan nasab Rasulullah. Ya Imaduddin itu ya NU, Kiai Haji Marzuki Mustamar itu ya NU Tulen, Kiai Said Akil Siraj ya NU Tulen, dan tokoh muda Gus Ayis Jazuli juga NU Tulen, dan saya juga warga NU. Maka pernyataan Gus Ketum yang mengatakan NU tidak boleh mengingkari nasab Alawi, itu sumbernya dari mana? Sumbernya dari mana Gus Ketum sampai berani mengatakan semacam itu? Saya dan teman-teman berani mengatakan nasab Alawi nasab yang bukan keturunan Rasulullah itu setelah mengkaji dan meneliti.
Dan kami bisa menunjukkan bukti-buktinya bahwa nasab Alawi bukan nasab yang tersambung ke Rasulullah. Nah, sementara Gus Ketum berani mengatakan bahwa nasab Alawi nasab yang tersambung ke Rasulullah dan NU tidak boleh ingkar terhadap nasab Alawi, hanya modal husnudzon. Yang namanya modal husnudzon itu bukan ilmiah. Seorang pemimpin, seorang nahkoda dari gerbong besar yang membawa NU mau dibawa kemana, kok sikapnya seperti anak PK, tidak cerdas, tidak ilmiah, tidak mendalami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan apakah nasab Alawi tersambung atau tidak. Ini gimana? Maka jika Gus Ketum ini kok nyalon lagi jadi ketua PBNU, ya alangkah baiknya orang semacam ini jangan dipilih kembali. Jangan dipilih kembali. Ya, orang jadi ketua NU malah sibuk ngurusi tambang, sementara nasab Alawi dibuat blunder. Nasab Alawi itu bisa selesai kalau ketum PBNU-nya itu berani bersikap tegas. Oke, Gus Ketum mengatakan Balawi nasabnya tersambung ke Rasulullah, dan bisa adu data dengan orang yang membatalkan nasab Balawi. Jadi Gus Ketum bisa adu data dengan Kiai Haji Imaduddin Usman dan juga orang-orang yang sepemahaman dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ya, berani adu data tidak, tapi modal husnudzon mengatakan nasab Balawi tersambung ke Rasulullah. Ini modal apa? Wong kita kok didoktrin terus-terusan. Pokoknya harus percaya kalau Ba'alawi keturunan Rasulullah. Ya hancur NU. Perlu dipahami Gus Ketum bahwa keberadaan orang-orang Ba'alawi di tubuh NU ini bagi rayap. Menurut saya bagi rayap yang pelan-pelan akan merusak, menggerogoti tubuh NU dan pelan-pelan akan dikuasai oleh orang-orang Ba'alawi. Contohnya sudah jelas nyata. Adanya Jatman yang dipimpin selama 20 tahun lebih oleh orang Ba'alawi. Menjadi ketum Jatman saja nggak mau turun. Tidak patuh pada susunan keorganisasian. Seorang ketum Jatman itu kan pengen menguasai Jatman. Pengen mengambil alih. Buktinya pada saat tidak menjadi ketum Jatman, sekarang membuat Jatman tandingan yang bernama Jatma. Kemudian mengeruk orang-orang NU agar masuk ke Jatma. Ini contohnya sudah ada loh. Lah NU kalau dibiarkan semacam ini, orang-orang Ba'alawi bebas, bahkan menjadi petinggi-petinggi NU. Ya pelan-pelan NU hancur. NU tinggal kenangan dan akan dikuasai oleh orang Ba'alawi. Gus Ketum ini gimana? Cara pikirnya, cara pandangnya ini gimana? Saya tak habis pikir. Ya mungkin penilaian saya benar bahwa Gus Ketum ini tidak begitu memikirkan nasib NU. Yang penting karena Gus Ketum ini pada awal nyalon sebagai ketua PBNU ya nyari kerjaan. Yang penting kerja. Pokoknya Gus Yahya ini yang penting kerja. Karena tujuan maju sebagai ketum PBNU bukan untuk membesarkan NU, bukan untuk mencerdaskan warga NU, bukan untuk memajukan NU. Pada akhirnya, yang penting sudah kerja di tubuh PBNU, ya sudah. Dari niatnya saja kan sudah salah. Jadi ketua umum PBNU kok niatnya cari kerja. Lah ini kan sangat memalukan menurut saya. Oke lah, niat mencari kerja dan kemudian dipekerjakan jadi ketum PBNU, kalau nyatanya kerjanya benar nggak masalah. Ya kerjanya saja tidak benar, kerjanya membuat bingung warga Nahdlatul Ulama. Wong kami saja dibuat bingung oleh seorang ketum PBNU yang bernama Gus Yahya. Kami bingung, kami menanti ketegasan dari seorang ketum NU. Ada kan Basul Masail, nasab Alawi di Basul Masailkan, kemudian cari berbagai referensi, cari data dan fakta, apakah Alawi itu nasab yang benar-benar tersambung ke Rasulullah atau nasab hasil cangkokan, nasab hasil pemalsuan. Harusnya kan begitu.
Dengan ketua NU mengambil sikap tegas terkait nasabah Alawi, maka saya rasa polemik nasabah Alawi ini akan selesai. Nah, seorang ketumnya saja Muhyiddin Akut, ya repot. Kami-kami yang di bawah itu berjuang mati-matian untuk mensucikan nasab Rasulullah, sementara ketum NU justru menjadi Muhyiddin Akut. Nah, ini repotnya di sini. Tidak seperti organisasi sebelah yang tegas. Saya kasih satu contoh, organisasi Muhammadiyah itu berani tegas mengambil satu keputusan. Organisasi Muhammadiyah itu kan enak, memandang manusia itu, yang penting manusia itu orangnya baik, orangnya berilmu, orangnya bermanfaat kepada banyak orang, ya kita layak menghormati dan menghargai. Tidak memandang nasab Anda dari siapa, karena nasab itu kan tidak penting. Nasabnya mulia, keturunan Rasulullah sekalipun, tetapi tidak punya peran apa-apa untuk masyarakat dan untuk umat secara luas. Hanya modal bangga terhadap nasabnya. Ini untuk apa? Untuk apa? Saya tanya kepada ketum PPN. Nggak ada artinya, nasab itu nggak ada artinya. Ya bahkan agama Islam saja kan tidak menganjurkan kita untuk berbangga kepada nasab. Karena memang nasab tidak ada nilainya sama sekali. Yang punya nilai di hadapan Allah dan punya nilai di hadapan sesama manusia adalah keilmuan dan kemanfaatannya. Saya rasa apa yang saya sampaikan ini lebih masuk akal daripada yang disampaikan oleh ketum PBN. Nasabah Alawi di kitab-kitab sebelum abad 9 tidak pernah menyebut nama Ubaidillah. Tiba-tiba di abad 9 hasil mekaniknya Ali Asakron mengotak-atik nasabah Alawi agar tersambung ke Rasulullah, muncullah nama Ubaidillah sebagai moyang Ba'alawi yang katanya keturunan Rasulullah. Padahal di abad-abad sebelumnya nama Ubaidillah ini tidak tersentuh oleh para pakar ahli nasab. Berarti nasabah Alawi itu selama 500 tahun lebih sepi dari sejarah. Kok tiba-tiba di abad 9 sampai saat ini ngaku sebagai nasab tersoheh di dunia dan tidak berani menunjukkan bukti atas kesohehan nasabnya. Yang begini ketum PBNU menjadi mukibinnya dan mensohehkan nasabah Alawi. Ya, saya hanya ngomong untuk ketua PBNU, ampun dah. Seorang yang disebut ulama kok tidak memakai keulamaannya dalam menyikapi satu masalah. Cukup modal husnudon selesai. Ya, setiap persoalan kalau hanya modalnya husnudon, ya repot. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Pesan terakhir saya terhadap seluruh penonton video saya. Ketua PBNU saat ini adalah Muhyiddin Akut. Jika nyalon menjadi ketum PBNU lagi, ya saya menyerahkan kepada seluruh penonton video saya. Apakah orang semacam ini masih layak menjadi ketum di periode berikutnya? Atau kita perlu mengganti sosok ketum yang berani tegas dan berani membawa NU ke arah yang jelas. Jangan ketum yang bimbang, yang pelin-pelan, yang membuat NU tidak tahu arahnya kemana. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam paras untuk seluruh muslim di Indonesia.